Selamat selamat pagi saudara-saudara semua. Semua baik-baik saja dan jangan bersyukur di kebaktian sekolah minggu. Selalu memanggil saya dengan Uncle Bosol. Dengan hari puji Tuhan saya membagikan di hari ini kisah para rasul pasal 17 yang disampaikan oleh Pastor Basel, di mana dia berada di situ. Injil disebarkan dan Paulus menghadapi serangan. Kemudian menghadapi serangan dia pergi ke tempat lain untuk menginjilkan. Ini merupakan satu cara atau paten. Kamu bisa menemukan menginjilkan memang demikian. Bukan berkata di sini menginjilkan mereka percaya, kemudian di situ ada dengan berkembang, kemudian menginjilkan lagi, kemudian di situ ada kebangkitan rohani. Tidak demikian, tetapi kita harus berperang dengan dunia kegelapan. Poin pertama ayat 1 sampai dengan 15, menghadapi serangan membawa kebangkitan rohani. Hasil dari penginjilan melampaui apa yang kita pikirkan. Di sini Paulus dan Silas mereka melalui Amfipolis dan Apolonia, yaitu mereka cuma melalui cuma lewat dan tidak dan mereka mengambil kesempatan. Ini buah dari hasil dari penginjilan, dan di tempat itu mereka melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Dan Paulus mempunyai kebiasaan, dia mencari sebuah rumah ibadah orang Yahudi. Dia menurut kebiasaannya, kemudian dia masuk ke rumah ibadah itu. Paulus tidak kehilangan waktu ibadah. Di mana dia berada, dia di situ mencari gereja. Tetapi gereja itu belum tentu gereja yang ia harapkan. Tetapi ia tetap akan pergi. Adakah kamu berpikir ada kalanya kita pergi ke tempat lain di gereja yang lebih tradisional, atau kita mencari gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Tapi Paulus, di mana dia berada, dia mencarikan rumah ibadah dan dia tidak tahu apa yang ia dapatkan, tetapi di dalam rumah ibadah itu ia mendapatkan jiwa-jiwa dan membawa perubahan di tempat itu. Apakah kita pergi ke tempat lain, baik di tempat itu keagamaan atau kebudayaan yang dipengaruhi, ya, kamu bisa membawa pengaruh di tempat itu, dan kita bisa mempengaruhi dunia seperti Paulus. Dia di rumah ibadah, ia membicara 3 sabat berturut-turut membicarakan bagian-bagian dari kitab suci mereka. Di situ mereka bukan berdebat, tetapi seperti seorang guru, dia bersama membicarakan bagian-bagian dari kitab suci. Tapi memang ada kalanya mereka bisa beradu soal, tetapi membagikan yang terbaik dari kitab suci. Dan dia menerangkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati. Dia tidak menerangkan peraturan ini tepat atau tidak, tetapi dia langsung kepada pusatnya, merupakan satu kebenaran, dan menyatakan Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ini dasar daripada kepercayaan kita atau agama kita. Dan dasar ini menopang dari segalanya. Dari dasar dari kepercayaan kita masuk dalam hidup yang berkelimpahan. Dan terlebih lagi dia menerangkan, dia memberikan bahwa bersama dengan mati, sama dan bangkit kembali dan bersama, yaitu Mesias yang diberitakan kepada kamu. Kalau tanpa kematian Yesus kita tidak ada jalan keluar. Hanya satu orang yang bisa mengorbankan diri untuk menebuskan dosa kita. Sedang orang
yang tenggelam tidak bisa diselamatkan, tetapi kalau tanpa orang yang mengangkat dia keluar dari ketenggelaman mereka, yaitu Yesus. Yesus dia mengorbankan diri bagi dia, dan dia juga harus dikubur. Dia membawa dosa kita bersama masuk dalam dunia orang mati. Seorang mati mengapa harus dikubur? Selain daripada untuk kebersihan, dan juga ini yang harus kita lihat di dalam hukum dunia. Setiap hukum-hukum ini tidak membiarkan orang mati waktu Yesus membawa dosa-dosa kita dikuburkan bersama, dan ada orang yang tidak lagi orang yang menuntut kita. Dia hidup dengan membawa pengharapan. Kita mengikuti Yesus, mati bersama dan hidup bangkit kembali bersama Yesus. Ya, kita hidup bukan lagi kita sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi orang lain di dalam dunia rohani melihat kita orang yang berbeda, yaitu ciptaan yang baru. Kita diciptakan bukan seperti kita yang dulu, orang yang tanpa dosa. Segala kutukan dosa dan yang luka-luka tidak lagi di orang itu. Dan Paulus mengatakan bahwa orang ini yang membawa kita pada pengharapan seperti di perjanjian lama, katakan Mesias, yaitu Yesus. Kalau kamu melihat di perjanjian lama tentang nubuatan tentang Mesias, apalagi di kitab Yesaya, itu sangat jelas. Seperti di Yesaya pasal 53, seperti ada orang yang anak muda bertanya tentang Yesus. Kita lihat di Yesaya 53, orang itu tidak jelas di perjanjian lama, tapi ia bertanya, ini kepercayaan apa? Atau agama apa? Kebanyakan itu adalah Kristen. Kalian melihat itu adalah Yesus. Dan orang-orang di masa itu perjanjian lama sudah menuliskan. Dan orang-orang yang membacanya tidak tahu kalau dia adalah Yesus. Jadi Yesus menggabungkan semua itu menjadi satu, agar mereka akhirnya paham. Ada juga yang tidak mengerti, dan bagi orang yang mengerti, mereka yakin dan bergabung dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani takut akan Allah, dan tidak sedikit para perempuan-perempuan terkemuka. Dan kita lihat pengaruh yang membawa orang-orang ini. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang dipengaruhi, orang-orang Eropa juga dipengaruhi. Mereka percaya pada Yesus, dan dikatakan di sini dikatakan hati orang Yahudi menjadi iri hati. Para pemuka-pemuka agama dan di orang-orang dalam agama yang tradisional melihat mereka semakin berkembang, sedangkan rumah ibadah saya menjadi demikian. Mengapa demikian? Sehingga amarah mereka ditujukan kepada Paulus dan Silas. Kemudian di situ menyuruh beberapa penjahat di antara petualang di pasar, dan membawa mereka mengadakan keributan dan mengacau kota. Mereka menyerbu rumah Yason. Siapa itu Yason? Yaitu Jason, Pastor Jason. Yason pergi ke rumahnya. Mereka menyerbu rumah Yason, dan bertepatan waktu itu Paulus dan Silas mereka lagi pergi menginjilkan. Lalu mereka menyeret Yason dan beberapa saudaranya menghadap pembesar kota.
dan mengatakan kata yang tidak enak didengar, dikatakan orang-orang ini mengacau seluruh dunia. Mengapa mereka mengacau seluruh dunia? Ia datang juga kemari. Awalnya satu yang lurus menjadi bengkok. Sekarang seharusnya kita punya keyakinan bukan untuk mengacau dunia, menggoncangkan dunia, tapi Injil kita adalah bukan satu agama, tetapi itu bisa menjadikan orang bisa mati hidup kembali, yang membawa pengharapan, yang sehat, yang sakit disembuhkan. Dalam nubuat Yesaya juga disebutkan yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa hidup kembali. Roh yang membawa pengharapan bagi orang, roh ini juga ada di dalam kita. Jadi kehidupan kita bisa menggoncangkan seluruh dunia. Allah bisa memakai kita. Jangan mengira Paulus saja yang bisa dipakai Allah, tetapi dalam masa pengalaman Paulus, siapa orang yang bisa percaya pada dia? Dia orang yang menganiaya kaum Kristen, tetapi Allah memakai dia. Bahkan kita merasa juga apakah Allah bisa memakai orang itu. Aku melayanan di kebaktian lansia dan juga di Mercy House, saya melihat banyak mukjizat. Bahkan di kebaktian lansia para saudari, saya merasa kamu menginjilkan itu bisa dipakai. Tapi dalam seminggu dia membawa banyak orang percaya Tuhan dan mengambil keputusan percaya Tuhan. Kemudian dia terus dalam ibadah. Dia orang yang dijumpai, dia tidak melepaskan kesempatan, tetapi dia sungguh bisa membawa orang percaya Tuhan. Orang yang dipakai oleh Allah tidak dapat kita pikirkan dan buat, dan dapat kita, dan juga pada anak-anak yang SEN di Mercy House kita, sepertinya kita harus menjaga mereka, tetapi kami membawa mereka untuk misi trip yang pendek, membawa mereka banyak orang, mereka membawa banyak orang percaya Tuhan, membawa pengaruh bagi di bumi, dan merebut jiwa-jiwa. Paulus demikian juga. Dan orang ini berkata bahwa orang-orang yang mengacau seluruh dunia, tapi ada kalanya ada orang yang menyerangmu. Di dalam ayat Alkitab ini kita merasa kita lakukan yang benar. Dapat banyak serangan yang di internet, banyak juga ada kita lakukan yang benar. Orang kalau tidak menyerangmu atau masing-masing mengerjakan di gereja masing-masing, tetapi kalau yang kamu sebarkan, yang kamu beritakan bisa mempengaruhi orang, bahkan orang rumahnya mereka pun bangkit yang menyerangmu. Yang kita mengalami Injil juga demikian, tetapi bagi mereka hanya menuduh pada Paulus dengan tuduhan yang berat, dan juga menuduh orang-orang ini yaitu melawan ketetapan kaisar bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus. Apakah benar? Ini memang benar, tetapi raja ini bukan menyuruh semua orang untuk menyuruh orang menyembah raja ini, tapi raja ini agar semua orang menyembah padanya. Kita dalam hidup kita harus membawakan kita yang urutan yang pertama, bukan lagi kamu menjadi raja, tetapi Yesus yang menjadi raja. Tetapi kita masing-masing mempunyai raja kita sendiri. Dan hari ini tahta hidup kita serahkan kepada Yesus. Allah ingin kita lakukan. Bagaimana kita memberi kesaksian tentang Dia. Dan seperti dalam kebaktian 2 minggu ini membawakan dalam tema di tempat kerja, dan ada kesaksian sangat menyentuh hati dan terpikir oleh saya di masa lalu
Dan seorang yang bekerja di bagian asuransi dikatakan waktu memberi laporan bagi seorang konsumer, kalau demikian ada kemungkinan tidak permohonan tidak diluluskan, tetapi dia berdoa, dia tidak menambah biaya, tapi demikian juga dia bisa dilulus. Dulu saya juga pernah menjadi bagian asuransi. Di dalam kerja di asuransi banyak juga penyelundupan. Ada kalanya yang melakukan tidak yang seharusnya tidak lakukan. Seperti saya dulu pernah mengubah alamat dan harus ada tanda lainnya. Saya merasa tidak bersalah sebab dia menyuruh saya, dan saya menyuruh dia tanda tangan untuk mengubah alamat, dan tetapi Allah berkata kepadaku, telepon kepadanya untuk menandatangani. Saya merasa tidak dapat diterima, tetapi dia Allahku, dia Rajaku, aku harus lakukan. Walaupun di dalam hati penuh dengan pergumulan, saya berpikir banyak cara. Saya tahu kalau dia memberitakan pada perusahaan akan menterminatkan saya, dan ini merupakan cara yang ilegal, saya bisa dipenjara. Dan mengapa kamu datang? Dikata harus karena perubahan alamat. Saya berpikir tidak ada demikian, tetapi Yesus adalah Rajaku. Jadi akhirnya saya menelepon konsumer itu, dan konsumer itu mendengar, dia diam, kemudian berkata, tidak masalah Basol, aku percaya pada bisa. Demikian dia sama lewati, tetapi saya merasakan sesuatu. Kalau kita mengikuti Allah, ini merupakan hal yang baik. Satu raja yang menjaga rakyatnya dan memberi yang terbaik bagi dia. Dia adalah raja kita, dan itu nyata. Tidak seperti kaisar, dia duduk di atas tatanya, dia memerintah di dunia. Tetapi yang raja kita ada yang akan datang, bukan yang sekarang. Dan suatu hari Yesus akan datang sendiri. Tidak perlu kamu memberitakan dia, tapi ada kuasa yang di dalam tangannya. Jadi orang-orang menjadi gelisah setelah mendengar penjelasan dari Yason, kemudian melepaskan mereka. Karena perkara yang besar ini, mereka menyuruh Paulus dan Sila berangkat ke Berea. Setibanya di Berea, mereka juga pergi ke rumah ibadah orang Yahudi. Kita lihat Paulus orang yang berkorban. Sederhana, kamu tidak pergi, kan sudah dapat. Di sana kamu tahu akan mengadu pendapat dengan mereka, tetapi dia bersedia untuk membayar harga. Jadi dia membawa misi untuk menginjilkan di bangsa asing, tapi tidak lupakan akan saudara-saudara mereka dan memberitakan Injil kepada mereka di mana dia berada. Di situ dia menginjil, dan dia tetap pergi ke rumah ibadah. Dan orang-orang di saat itu, orang yang lebih di kota itu lebih baik daripada orang-orang di Yahudi di Tesalonika. Dengan hati mereka mungkin lebih tinggi pendidikan, dan mereka bersedia menerima hati untuk menerima firman Allah. Mereka menerima firman yang mereka beritakan. Dan ada kalanya kita juga harus pelajari. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar. Demikian kita bisa menemukan setelah dia mendengar pengajaran ini baik, bahkan merinding, mereka sangat lihai, tetapi mereka di situ menyelidiki kitab suci. Memang ada benarnya yang apa aku beritakan, jangan 100% kamu percaya, tetapi harus balik lagi menyelidiki kitab suci. Adakah yang salah? Kalau kamu
kitab suci, Allah sendiri akan berbicara padamu, dan bahkan pengajaran yang sangat berkelimpahan juga diberitahukan kepadamu, sebab segala kebenaran itu datang dari firman Allah. Dan kebenaran dalam bahasa Yunani artinya apa itu? Tidak dalam yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada tetapi sekarang terbuka dan kita melihat, dan seharusnya kita pun melihat. Dan semua yang terbuka itu dalam Alkitab. Pada waktu kamu melihat, kamu bisa menemukan lebih banyak lagi untuk menerima. Kamu bersedia untuk mengejar, untuk mengerti, maka kamu pun bisa bertanya, maka hidupmu akan berbeda. Seperti aku waktu percaya Tuhan, waktu itu Pastor Joshua masih di Kanada, dia mengembalakan saya. Saya ingat waktu itu dia berkata, waktu dia berkhotbah, saya melihat dan di situ kitab Samuel dikatakan tidak ada arwah-arwah yang hidup kembali, tapi sekarang di sini di kitab Samuel ada tertulis kembali. Saya kembali bertanya kepada Pastor Joshua dengan teliti. Pastor Joshua menerangkan bagi saya dan saya jadi mengerti. Dikatakan ini pertama, Allah menyuruh kita untuk tidak menyentuh hal itu, seperti jelas dikatakan Allah agar kita jangan makan buah yang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab ada kebenaran. Dan juga Alkitab mengatakan kita harus menyelidiki dalam segala sesuatu, dan Saul dia tidak menyelidiki bagaimana akhir dari nasibnya, dia mati dengan tradis. Dan waktu itu saya perlahan memahami, iya benar, dan membuat saya sangat dalam bagi saya. Kita mendengar, kemudian kita menyelidiki apakah benar. Ini seharusnya juga memiliki hal ini, sebab di sini dikatakan orang-orang di kota itu lebih baik daripada kepada orang-orang di Yahudi. Mereka menerima firman dengan kerelaan hati. Mereka percaya, banyak yang percaya, tidak sedikit di antara perempuan dan termuka dan laki-laki Yunani. Tetapi orang-orang Yahudi dari Tesalonika, mereka tahu kembali membuat keributan bagi mereka. Ayat 14, dan mereka datang untuk menghasut dan menggelisahkan hati orang yang banyak. Tetapi saudara-saudara dari Paulus segera berangkat menuju ke Beria. Pada saat itu membuat pada perkembangan rohani bagi mereka. Tetapi di sini tinggal Silas dan Timotius masih tinggal di Beria, dan Paulus pergi ke Athena. Dan sampai di Athena, Paulus merasa memalukan mereka dan menyuruh Silas dan Timotius datang kepada mereka. Kemudian ayat 16 sampai ayat yang akhir dengan tema memberitakan kebenaran, pertobatan, dan menyembah Allah. Di sini Paulus sampai di Athena, di seluruh kota dipenuhi dengan penyembahan berhala, dan hatinya sangat gelisah dan merasa orang ini sangatlah menderita dan menuju pada kebinasaan. Tapi yang dilihat oleh Paulus melihat akan kesalehan dan kerinduan pada Allah, tetapi hanya dalam pihak yang salah. Orang-orang yang saleh, mereka menyembah yang salah dan merasa kita pun tidak sesaleh mereka. Bahkan ada agama 5 kali sujud menyembah Allah, dan ibu saya dulu pagi siang malam mempersembahkan hill. Tapi di sini dilihatnya di Athena mereka menyembah yang salah.
kalau mereka sungguh mengenal Allah, sungguh luar biasa. Jadi dia menyuruh Silas dan Timotius bersama dengannya. Jadi dia di rumah ibadah bertukar pikir dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut Allah di pasar setiap hari dan dengan orang-orang yang dijumpai di situ. Dia bertemu dengan siapa di situ, ia memberitakan Injil. Kemudian di situ ada beberapa ahli pikir golongan dari Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Satu, ya mereka yang percaya pada dirinya sendiri punya damai sukacita, tidak dipengaruhi oleh ketakutan yang mempengaruhi hidupmu. Dan satu lainnya Stoa, yaitu hidup lebih Epikuros, hidup penuh dengan sukacita itu sudah cukup. Tetapi Stoa, dia menyembah banyak berhala dan juga yang penting hidup damai sejahtera. Bagi mereka merupakan orang yang saleh, dan Paulus pun memberitakan Injil kepada golongan-golongan ini juga merupakan tantangan yang besar. Selain kita menginjilkan kepada orang rumah kita, kerabat kita, teman kita, adakah kamu menginjilkan bagi orang yang agama yang lain? Paulus demikian. Jadi kita lihat membawakan buah. Di tempat itu mereka merupakan pengajaran yang baru. Mereka ingin tahu apa yang diberitakan. Tetapi di sini dikatakan adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk suatu selain untuk mengatakan atau mendengar suatu yang baru. Mereka tidak membawa beban. Walaupun mereka menyembah berhala, mereka tidak membawa beban dalam hukum Taurat dalam perjanjian lama. Dan Paulus dengan berhikmat menginjilkan mereka, kamu menyembah beribadah kepada banyak dewa. Ya, sungguh kamu orang-orang yang saleh, tetapi kamu tidak tahu sebuah mesbah tertulis kamu menyembah dia, tetapi yang aku sampaikan yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak tinggal di tangan orang, dia tidak diam di rumah-rumah yang dibuat oleh manusia, dan dia juga di situ dia setiap orang itu diciptakan dimulai dari satu orang, dari Adam sampai sekarang, dan dia tidak memandang zaman, dan dia juga menetapkan suatu hari musim. Kamu bisa menelusurinya. Sesungguhnya dia tidak jauh dari kita. Sesungguhnya setiap gerak kita hidup ada di dalam tangannya. Sesungguhnya Allah ini bisa kamu cari. Setiap hari kita hidup, dia ada di tengah-tengah kita. Seperti kita juga berasal dari dia. Kalau kita dari dia tidak akan tinggal diam di dalam apa yang dibuat oleh manusia dalam berhala. Ada kalanya kita menginjilkan juga demikian. Ada orang berkata, orang-orang yang penyembah dewa-dewa merasa mereka adalah Allah, tetapi di mana Allahmu? Coba beri aku lihat. Tapi Paulus berkata dengan jelas, kalau dia yang menjadikan kamu, dia tidak akan di tengah-tengahmu dan tidak dapat kamu lihat. Seperti orang yang membuat mimbar ini,
tidak mungkin kamu di atas mimbar bisa melihat Dia. Yang kamu bisa lihat ini dibuat oleh tangan siapa. Tetapi Allah ini hidup dan kamu dapat mencari Dia. Bukan hanya di dalam dunia alam juga kamu bisa mencarinya. Kamu bisa menjelajahi dan mencari Dia. Dia katakan Ia menetapkan suatu hari pada waktu di mana Ia adilkan dan menghakimi dunia, dan akan ditentukan semua orang memberikan kepada semua orang bukti tentang hal itu, membangkitkan dari orang mati. Tapi di sini ya, dan membawa kamu, yaitu Dia akan bawa kamu pada bertobatan kamu berbalik kembali dari Allah yang sesat kembali kepada jalan yang lurus kepada Tuhan. Dikatakan Dia menetapkan suatu hari pada waktu di mana Ia tetapkan Dia akan mengadili dan menghakimi dunia, dan juga Dia akan mengadili sebab Dia hidup kembali, Dia bangkit kembali dari antara orang mati. Ini merupakan satu bukti bahwa Allah itu hidup. Dia adalah hidup dari kebangkitannya, yaitu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dia hidup. Kamu dapat mengenal Dia dan kamu bisa meraih keselamatan ini. Tapi waktu orang mendengar kebangkitan orang mati, maka orang-orang itu mengejek, dan ada orang yang meninggalkan mereka, ada orang yang bergabung dengan mereka. Ayat 34, ada beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Dia dan menjadi percaya, di antara juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Sesungguhnya firman Allah itu hidup. Kamu mencari maka kamu percaya. Asal yang penting kamu mau untuk bertobat. Pada saat kamu bertobat, kamu akan mendapatkan. Sebab firman ini bukan mengatakan berapa lihainya orang yang menyampaikan, tetapi firman itu membawa kekuatan. Kalau kamu mencarinya, maka kamu akan mendapatkan keselamatan. Dulu waktu saya percaya Tuhan, pertama orang yang menginjilkan saya bukan Pastor Joshua. Waktu itu saya Dewan Kova di Jalan Orang Cina, di satu toko. Di toko menjual cerpen. Di situ saya melihat buku, dan di situ ada dalam menjual komik-komik. Di situ saya mendengar ada suara orang memanggil Tuan Bab. Dan saya melihat seorang nenek yang membawakan satu buletin dan berkata kepada saya, Yesus mengasihimu. Saya menerima buletin itu. Slide nenek itu sangat kasihan. Kemudian saya membawa dalam buletin itu menuju gereja juga, dan waktu itu mereka sangat semangat untuk bertanya, apakah kamu percaya Tuhan? Saya percaya. Kemudian saya mulai untuk meneliti dan lihat juga Allah ini sangat benar. Seorang nenek yang bungkuk masih tetap menginjilkan. Akhirnya saya tahu dia adalah seorang dokter. Di masa mudanya dia pergi ke menginjilan di misionaris ke Thailand, beberapa negara, sampai dia masa tuanya tidak bisa berjalan jauh. Allah tidak membiarkan setiap orang, Dia mengutuskan malaikat-malaikatnya untuk memberitakan di mana mereka berada, di mana mereka mereka berjalan. Dia tidak
membuang kesempatan. Saudara semua, kiranya semangat Paulus ada dalam hidup kita, di mana dia berada kita memberitakan Injil, ada orang percaya dan membawa kebangkitan rohani, dan Allah akan memakai kita. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Sebelum penyembahan di sini para tim penginjil atau doa keliling untuk mengurapi dan mendoakan mereka.只係呢個嘅傳福音團隊啦，我哋每一個咧都要成為咧神嘅器皿咧，去出去將神嘅愛帶俾人群。神已揀選我們，神已預備我們，帶着神的愛宣告盼望，在這時代領受這大使命，側前並聽。跟隨他腳步，將福音傳到世界地極。就是這個時刻，就是這個時刻，帶着主愛走遍世界各地。我們所在之地，萬民都要歸向你。就是這個時刻，帶着主光照亮極遠之地。但是宣告耶穌是主，萬國都敬拜你。神已揀選我們，神已揀選我們，神已預備我們，帶着神的愛宣告盼望，在這時代領受這大使命，在前輩聆聽，跟隨他腳步，將福音傳到世界地極。就是這個時刻，帶着主愛走遍世界各地。我們所到之地，萬民都要歸向你。就是這個時刻，帶着曙光照亮黑暗之地。大聲宣告耶穌是主，萬國都敬拜你。就是這個時刻，帶着主愛走遍世界各地。我們所到之地，萬民都要歸向你。就是這個時刻，帶着曙光照亮黑暗之地。大聲宣告耶穌是主，萬國都敬拜你。就是這個時刻，就是
这个时刻带着主爱向世界各地，我们手传之地，万民都要归向你。就是这个时刻带着烛光照亮黑暗之地，大声宣告耶稣基督成活，都敬拜你。你要震动天地，你要震动天地，你要张开海地，天万国万邦全都属于你。你是圣殿充满荣耀，荣耀大过荣耀，你彼此平安，彼此扶着地。你要震动，你要震动天地，你要震动张开海地，天万国万邦全都属于你。你是圣殿充满荣耀，荣耀大过荣耀，你彼此平安，彼此扶着地。彼此平安，你彼此平安，彼此扶着地。你彼此平安，彼此扶着地。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞！耶穌咧，你係一個咧，你係恩慈信實嘅神，你咧好願意咧全地都復興，可以咧聽到你嘅福音，可以 Terima kasih Tuhan kami mendapatkan dari Engkau ingin kami setiap orang diselamatkan bersama juga Engkau inginkan semua saudara-saudara kami diselamatkan dan juga ingin untuk memberitakan Injil. Tuhan Engkau layak untuk mendapatkan keagungan dan pujian. Tuhan kami memuji Engkau. Pada saat kami mendapatkan Injil kami harus saling bersyukur. Kita renungkan kembali bagaimana kita waktu percaya Tuhan, kita renungkan kembali atau di arena silakan kita berdua-dua dan saling untuk merenungkan bagaimana waktu percaya Tuhan dan kita bersyukur. 為到傳福音俾你嗰個人感恩，我哋要獻上感謝，就好似巴傻牧師話彎住腰第單張嘅嗰個婆婆。
你都冇放棄呢個救恩進入我生命。神啊，多謝你呢，讓呢真係藉着呢我個朋友再次帶我翻去第二間教會嘅時候，因着佢真係鍥而不捨嘅，真係帶我翻去。神以致呢有一日因着港台一個人嘅信息，我信咗主。神，我唔單止信咗你，神啊，你亦都讓聖靈去充滿我。神因為呢一個轉捩點，神啊，我咧真係真正嘅認識你。神，我多謝讚美你，多謝咧你讓我有呢個朋友，令佢哋繼續幫助，能夠咧真係將呢一個嘅傳福音嘅心志，能夠咧繼續咧讓我能夠帶更多嘅朋友嚟信你。神啊，我同孩子真係要向你獻上感恩。我咧就係從幼稚園、小學、中學我都係咧讀基督教學校，但係咧我卻咧唔在乎，唔懂得珍惜去認識你，直至到咧真係到我要去讀大學嘅時候，我咧真係遇到咧極大嘅艱難，我就知道真係咧原來係真係神咧你係真嘅，亦都咧真係感恩喺當時咧嘅喺大學裏邊嘅學生，佢哋好熱心咁樣咧不斷咧嚟到去幫助我啦，喺生活上邊咧嚟到去幫助我照顧我，仲要咧係真係邀請我翻教會，因着佢哋嘅鍥而不捨，我能夠咧真係再一次嘅翻去教會嘅裏邊，喺呢一個佈道會裏邊咧，我嚟到去決志信主。仲有我為着咧真係有鍥而不捨嚟到去傳福音嘅人，喺熱心愛你嘅人，佢哋不斷咧嚟到去將福音傳開，我咧嚟到向你獻上感謝。主，我多謝你。主啊，是的，我们满心感谢你。主啊，当我们全场在这里感恩的时候、祷告的时候，主啊，我知道，主啊，你就将这些传福音给我们的人的生命举起来。主啊，我们为他们大大的向你献上感谢和赞美。主啊，愿你大大的施恩赐福他们。主啊，还有他们的后裔。主啊，你施恩典，因为他们实在把救恩传给我们了。主啊，我们实在从罪恶跟过犯当中醒过来，苏醒过来，而且可以得蒙救赎。主啊，我们向你献上感谢和赞美。主，谢谢你，赞美你，哈利路亞。主，我哋感謝你。主啊，能夠信耶穌真係一個咧好奇妙嘅事情。點解可以咧係咁樣話相信耶穌基督，相信呢一個人物？然後我好似我完全唔認識，係一個2000年前活喺地上嘅。點解今日我哋可以信耶穌呢？真係聖靈嘅工作，係好奇妙、好奇妙嘅事。我哋每一個人能夠接受福音，能夠相信福音，都係一個恩典。主耶穌，我哋咧真係感恩不絕啊！主啊，唔係我哋自己揾到你，而係你真係鍥而不捨嘅，你都尋找我哋每一個。主耶穌，我哋多謝讚美你，你拯救我哋，你拯救我哋，你將新生命俾我哋。主耶穌，我哋多謝你啊！主啊，為到帶我哋信耶穌嘅人，多謝你，為到一切嘅安排，多謝你，為到咧每個好多人為我哋嘅得救禱告。主啊，我哋都要繼續嘅讚美。主啊，多謝你賜臨教會，多謝你。主啊，你讓我哋經歷福音嘅大家都要繼續嘅廣傳。 Dan ada orang-orang yang memberitakan firman-Mu kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 弟兄姊妹，讓我哋咧一齊嚟到去回應呢個使命。 Sebentar dikatakan misi. Seperti banyak yang harus dikerjakan, bukan karena ketegasan, tetapi terlebih dahulu kita bersyukur. Banyak teman-teman saya memanggil, adakah saudara-saudara kamu ingin menginjilkan? Setiap menginjil kamu merasa saya ingin pergi, tetapi saya takut. Adakah orang-orang yang demikian? Kalau berkata Yesus, menerangkan tentang Yesus bukan hanya pada orang yang belum percaya, bahkan orang yang kamu percaya merasa sulit untuk buka mulut. Kamu selalu ingin mengalami terobosan. Adakah kamu orang-orang yang demikian? Kami ingin berdoa untukmu yang di arena, silakan maju ke depan, dan yang di online silakan letakkan tangan di atas hati kita. Kita masing-masing punya misi yang demikian. Saya ingin lakukan demikian, ingin menginjilkan bagi orang banyak, punya kehidupan yang demikian. Ini merupakan kehidupan dalam bagi kita.
masing-masing dengan berani kita bersama keluar. Kamu ingin mendapatkan hati yang bersedia, semangat untuk menginjilkan, ingin berdoa bagimu. Kalau kamu merasa tapi adalahnya malas, tapi bukan karena takut, tapi karena merasa kenyaman sendiri, banyak mengatur waktu, merasa menginjil itu bukan hal yang utama. Kita bersama berdoa. Kita bersama yang memberi kekuatan bagi kita, yaitu Roh Kudus. Bersama kita berdoa bersama. Apapun alasan kita, kita bersama betul. 愛人靈魂嘅心，求神嚟高望我哋，高望我哋，求聖靈與我哋同在。呢一個先為每一個行出嚟嘅弟子會禱告，恩膏你哋，Tuhan mengurangi 除去一切懼怕，除去一切嘅懼怕， segala ketakutan 缺氧同埋恐懼，仲有一切嘅挫敗感。你覺得你以前好挫敗，你做過嘅，不過好挫敗。 gagal. Kamu 總 tidak 係好似 merasa 帶唔到人信耶穌，一種受敵呃你嘅一種挫敗感。我哋今日都要越説嘅記住，聖靈恩膏我哋每一個。 Roh Kudus mengurangi kita semua. Tuhan, Engkau pakai aku, Tuhan. Tuhan, pakai aku, Tuhan. Tuhan, pakai aku. 主啊，使用我哋，使用我哋成為福音使者，使用我哋成為傳福音嘅器皿。Tempat kerja Tuhan, kami sebagai alat untuk penginjilan.
上的，主啊，使我们的灵魂，主啊，火热起来，主啊，使我们火热起来，主啊，让我们为人的心着急起来，主啊，让我们着急起来。我们跟你说，我们好需要啊，主啊，我们好需要啊，主啊，主啊，没有你我们是冰冷的，主啊，没有你我们对人是冷漠的。圣灵啊，我们欢迎你来触摸我们，充满我们，主啊，让我们火热起来，主啊，让我们对人的灵魂有感觉，主啊，让我们会感动，让我们渴望去认识人，主啊，让我们看见他们的可怜，主啊，穷人的可怜，有钱人的可怜，主啊，都市人的可怜，忙碌，主啊，分裂，主啊，不懂得生活，主啊，让我们看见他们的可怜，主啊，乡下人的可怜，主啊，没有知识来认识独一的真神，主啊，我们向你来呼求仰望，主啊，我们好需要你，主啊，求你亲自施恩帮助我们，膏油抹在我们的头上，能力充满我们，福音的大能在我们的身上要释放出来，主啊，爱的眼光就在我们的里面，主啊，让我们能够爱啊，主啊，从爱出发，主啊，从爱出发，主啊，如同你的慈心一样，主啊，你总是动了慈心，主啊，你动了恩慈的心肠，以至于你救恩就出去了，神迹就出去了。主啊，我们也向你来祷告，我们要如此，我们要如此，救恩要出去，神迹要出去。主啊，是因为我们对人的爱啊，是因为我们对人的爱啊，但是我们没有啊，我们需要从你而来，更多的充满我们，我们需要你，我们需要你。主啊，初代教会的那份火热，主啊，充满在我们的当中，主啊，救恩已经传过来了，主啊，传福音的那份火热，我们要啊，我们要啊，我们要啊！弟兄姊妹，开口跟主说你要，你开口跟主说你要，你要，你要，他就多而多的充满你，他就多而又多的加添在你的身上。耶稣，耶稣，耶稣，主啊，我们需要你，主啊，我们需要你，主啊，求你帮助我们，主啊，我们渴望看见遍地都有生命树，我们也渴望看见每一个人都是与你连结的，与万王之王连结，与耶稣基督连结，我们连于你，圣灵充满我们，主啊，我们就被兴起，主啊，成为君尊的祭司，耶稣，我们赞美你，我们仰望你，哈利路亚。阵阵凛凛风吹起，带我要紧紧抓住你，愿你过降临，震动这地，使万民敬畏。我要紧紧抓住你，求你纪念，愿神领你风吹起，带我翱翔。我要紧紧抓住你，愿你国降临，震动这地，使万民敬畏。我要紧紧抓住你，愿你国降临，震动这地，使万民敬畏。我要紧紧抓住你，愿你国降临，震动这地，使万民敬畏。愿你裂天而降，裂天而降，降临这地，降临万国万邦。愿你裂天而降，裂天而降，是复兴的火不断燃烧。愿你裂天而
復起我哋每一個。 Tuhan 主啊， bangkitkan 我哋 kami setiap orang, pulihkan kami dia bahwa engkau melihat kami, engkau pulihkan kami, pulihkan hati kami yang beku, sehatkan hati kami yang kehilangan semangat, dan kami agar kami bisa merasa leluasa. Kami merasa Tuhan, mohon engkau berbelas kasihan pada kami, bangkitkan kerohanian kami agar kami dapat merasakan kami bersatu hati dengan engkau. Tuhan, kami ingin lebih banyak orang dalam gereja dan kebangkitan ada di kota ini. Tuhan, bukan untuk diri kami sekali berdoa, tetapi kami berdoa di kota yang kami tinggal, dan kami bersemangat, dan untuk kota di Hong Kong kami bersemangat untuk Tuhan Yesus, mohon engkau membangkitkan hati kami, buka mata kami, mata kami. Di sini puluhan ribu orang, mohon engkau berbelas kasihan pada kami dan kota ini. Tuhan Yesus, mohon engkau menyertai kami dan pakai kami setiap orang. Engkau selidiki hati kami agar kami buang segala kelemahan dan ketakutan dan kegagalan, semuanya pergi dari kami. Tuhan, agar kami hari ini kembali ambil keputusan di hadapan kami berdiri. Tuhan, pakai kami setiap orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan memuji Engkau. Sebelum kita berdoa untuk Hong Kong, kita berdoa. Kita tinggal di sini. Peta di 18 daerah di Hong Kong, baik di Islam Kowloon, New Terrorist, terlihat di bagian-bagian dari daerah ini. Kamu diam di daerah mana? Kamu tinggal di daerah mana? Kita tiga-tigaan orang berdoa, atau kemudian kamu lihat peta ini, melihat zaman yang diberikan dari Roh Kudus bagimu memilih satu daerah. Kamu merasa ingin berada di situ, ada gereja pohon kehidupan dan ada penanam pohon kehidupan. Kamu bisa berdoa untuk tempat itu. Kita berdoa bersama bagi tempat yang tempat tinggalmu. Seperti kita juga seperti orang-orang Yahudi yang lebih baik daripada orang-orang di Tesalonika, mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar. Demikian. Dan berketempat di daerah di Hong Kong, kamu harus menerima firman dengan segala kerendahan hati dan setiap hari. Dan orang-orang Hong Kong, setiaplah kamu setiap hari menyelidiki kitab suci, firman Allah, dan kamu harus mengetahui apakah semua ini benar. Demikian.
为香港18区的地土来到你面前祷告，为香港18区的新土，人心的新土来到你面前祷告。主啊，我们仰望你，主啊，愿香港18区的每一区，主啊，每一个人都甘心领受这道，都甘心领受这道，而且愿意天天查考圣经，要晓得这道是与不是。主啊，把这个渴慕的心放在每一个人的身上。主啊，你是要帮助我们，主啊，你也亲自帮助我们兴起对的器皿，兴起对的器皿进入到18区当中。主啊，我们跟你说需要器皿啊，主啊，人心需要福音啊。主啊，我就求你亲自在18区当中都为他们预备保罗，预备那个地方的长老。主啊，以至于主啊，生命树的教会就可以在那里被栽种起来。主，我们赞美你，主，我们感 Tuhan 谢 kami 你。 bersyukur dan terima kasih dalam nama Yesus. Amin. 主啊，我们 我哋一齊站立，等候一齊你，敬拜。带着伟大的期待，愿你来。主啊，我们渴慕你，渴慕你生命浇灌，充满我。我要回转归向你，从你起点。愿生命的风吹进，带我翱翔。我要紧紧抓住你，愿你过降临，震动这里，使万民敬畏。愿你裂天而降，裂天而降，降临这里，降临万国万邦。愿你裂天而降，裂天而降，使复兴的火不断燃烧。愿你裂天而降，裂天而降，降临这里，降临万国万邦。愿你裂天而降，裂天而降，使复兴的火不断燃烧，求复兴我们。主，我哋多謝你。 Tuhan kami berterima kasih dalam kehidupan kami, cara hidup kebiasaan kami ada oleh karena Engkau dan hati untuk menjan ini Kau berikan kepada kami, mengundang Kamu letakkan tanganmu di atas hati. Tuhan, mohon Engkau berikan kami zaman dalam hati kami, perasaan kami. Tapi dahulu kami untuk terus berdoa bagi orang-orang kami, kerabat kami, teman-teman kami. Dan beri kami selalu hati untuk selalu mendoakan mereka dan untuk mereka hati untuk mereka pertobatan dosa bagi mereka agar dan juga hati ini beri kami agar tidak menyerah. Dan untuk warga sahabat kami, teman kami, mereka cukup lama kami dan kami mereka masih belum ada reaksi, tetapi Tuhan kami tahu pekerjaanmu tak pernah berhenti. Tuhan kami terus berdoa untuk mereka, kami terus untuk berseru kepada Engkau. Kami akan melihat orang rumah kami yang kami kasihkan, kerabat kami untuk satu persatu menjadi berada di dalam nama-Mu, dan beri api doa ini ada di dalam hati kami. Tuhan, mohon pada Engkau, tolong kami untuk Hong Kong, kebangkitan rohani Hong Kong, gereja di Hong Kong, dan bagi gereja kami untuk pengembal kami berdoa dan berseru kepada Engkau.
bukan hanya membuat mereka percaya pada Tuhan Yesus, tetapi juga menerima untuk pengembalaan. Tuhan, mohon tolong kami, hati kami mengikuti bimbingan dari Roh Kudus agar kami setia dalam pelayanan, dalam penginjilan, dan berdoa untuk penginjilan, agar dengan doa kami dan kelak perbuatan kami menjadi kesaksian bagi Engkau, dan sehingga jiwa-jiwa bertambah. Dan juga untuk minggu 2 jam 2 Sabtu ini, pelajaran penginjilan ini, dalam pengajaran ini, agar hati untuk mereka dinyalakan. Dan minggu hari 11 jam 11 setiap minggu kami juga punya berdoa untuk tim penginjilan kami, betul untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang masih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih pada di dalam 3 hari perjalanan ke teman-teman baru di situ. Semua ada 19 orang percaya Tuhan, dan termasuk Kate dan super, dan mereka semua menerima Engkau. Dan kami juga ini berdoa, Tuhan tolong kami terhadap perkara penginjil kami tidak mengacukan dalam penginjil, dan kami melihat betapa kami merindukan orang rumah kami, kerabat kami percaya Tuhan Yesus. Kami sangat rindu lebih banyak lagi orang menerima Tuhan Yesus Kristus dan berkat dari Tuhan Yesus. Kami ingin berubah, kami mau bangkit untuk berubah. Tuhan tolong kami menjadi orang penginjil bagi penginjilan ini, bukan hanya Lian Muksi yang memberitakan, tapi masih banyak untuk memberitakan Injil. Tuhan tolong penginjilan keliling, bukan hanya para pelajar atau orang sedikit orang, tetapi kami setiap orang juga mereka keluar untuk menginjilkan. Tuhan, ini adalah kehendak-Mu, dimulai dari kami sendiri, baik dari hari Selasa doa keliling atau Jumat atau Sabtu. Kami juga bersedia untuk ikut segas, diselamatkan satu orang demi satu orang. Ini adalah Engkau, beban Kau berikan dan yang Kau percayakan kepada kami. Tuhan, kami berterima kasih. Saya mengundang kalian untuk terima berkat. Angkat tanganmu. Aku dalam nama Tuhan Yesus. Begitu bagaimana roh yang menjamah Roh Kudus, demikian juga menjamah kamu, sehingga kamu akan jiwa-jiwa dan hatimu akan gelisah, kamu akan bangkit untuk berdoa dalam nama Yesus. Buang segala penghalang dalam nama Tuhan. Deklarasikan dari perasaan yang dari Roh Kudus ada padamu, sehingga kamu bangkit dengan berani, kerabatmu, teman-temanmu, untuk mendoakan mereka dan bangkit untuk memberitakan Injil, sehingga di dalam hatimu menyala. Dalam nama Yesus memberkati lewat doa-doamu, lewat hidupmu, lewat memberitakan setiap yang perbuatanmu. Sudah Hong Kong 18 daerah ada gereja 611. Dalam nama Yesus aku berkatamu menjadi pohon kehidupan yang hidup. Orang melihat Injil dan melihat Yesus. Dalam nama Yesus memberkatimu. Amin. Amin.